Oke, basic config sudah selesai. Kemudian kita masuk ke konfigurasi hotspotnya. Itu ada di menu IP, kemudian hotspot. Oke, di hotspot di sini ada banyak sekali menu, ada banyak sekali tab di atasnya, ada server web, user dan sebagainya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Tapi yang pertama, untuk bisa mengaktifkan fitur hotspot di Mikrotik, itu kita tinggal klik di tombol hotspot setup. Jadi memang sudah disediakan wizardnya istilahnya ya. Nah, sebenarnya hotspot ini nanti akan menjadi gabungan dari berbagai fitur di Mikrotik. Ada IP pool, ada DHCP server, ada juga nanti ada firewall filter, ada firewall NAT. Jadi banyak sekali. Ya, kalau kita lihat di sini misalnya IP pool masih kosong. Kemudian di IP firewall NAT dan filter itu juga masih kosong. NAT hanya satu yang kita buat tadi untuk sosnet. Ya, nanti merupakan gabungan. Ya, bisa sebenarnya kalau misalnya punya waktu dibikin satu-satu gitu ya. Tapi kalau memang sudah disediakan wizardnya, itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan ini. Dan itu juga meminimalisir kesalahan. Jadi nanti nggak harus ngecek satu-satu rule-nya benar atau salah gitu ya. Oke, kemudian tadi diklik di bagian ini, hotspot setup. Kemudian nanti akan muncul seperti dialog-dialog box gitu ya. Yang pertama kita harus menentukan nanti hotspot gateway ini akan jalan di interface yang mana. Sesuai topologi sebelumnya, kita akan jalankan di interface bridge hotspot. Yang secara fisik nanti dia akan jalan di Ether 2 dan WLAN satunya router utama. Kemudian tinggal dipilih next. Di langkah selanjutnya nanti akan ditampilkan local address of network. Jadi ini adalah IP subnet atau istilahnya itu segmen yang akan digunakan oleh hotspot networknya. Nah, di contoh langkah ini sudah otomatis router akan mendeteksi IP yang terpasang di interface yang kita pilih sebelumnya. Kalau di kasus ini berarti di interface bridge hotspot, ternyata di situ sudah dipasangkan IP 40.1/24, maka otomatis nanti router akan melihat IP itu juga. Karena sudah sesuai, kemudian tinggal di next saja. Di bagian bawah ini ada pilihan masquerade network, ini berarti nanti LAN ini juga akan dibuatkan sosnet masquerade agar dia bisa keluar ke internet. Tinggal di next saja. Kemudian di situ ada pilihan address pool of network. Nah, ini adalah range IP, atau dengan kata lain sebenarnya pada tahap ini kita akan menentukan pool IP yang akan diberikan ke kliennya. Ya. Di Mikrotik juga otomatis sudah dihitung. Jadi dia sudah bisa mengetahui range IP-nya dari IP berapa sampai berapa hostnya. Kalau tadi 40.0/24 itu seharusnya dari 1 ya sampai dengan 254. Tapi tadi di langkah sebelumnya ya, 1 itu sudah terpasang di interface Ether 2-nya atau di interface bridge hotspot-nya, yaitu digunakan sebagai gateway. Sehingga di langkah selanjutnya ini address pool of network-nya itu dimulai dari angka 2. Nah, di sini kita juga harus menentukan apabila memang nanti di bawahnya itu akan ada perangkat lagi seperti switch atau mungkin access point, dan Anda juga akan menggunakan IP dari range ini, IP tersebut sebaiknya dikeluarkan dari pool ini. Jadi sebagai contoh, 1 untuk gateway, 2 akan saya gunakan untuk di switch, 3 sama 4 akan saya gunakan di external AP. Sehingga di sini bisa dimulai dari 5 atau 6, contohnya misalnya dari 6. Ya, jadi IP 2 sampai 5 itu akan digunakan untuk infrastrukturnya. Kemudian next. Di langkah selanjutnya kita diminta atau terdapat pilihan select certificate. Nah, di sini sebenarnya kaitannya adalah dengan nanti halaman login-nya itu akan berupa HTTP atau HTTPS. Kalau pengen halaman login-nya itu berupa HTTPS, maka di sini bisa dipilih import other certificate, yaitu sertifikat SSL. Nah, tapi ini nanti bisa diubah juga di hotspot server profile-nya.
Karena saya nggak punya sertifikat, tinggal di non aja, dan ini nggak wajib ya. Kemudian tinggal di next. Nah, di langkah selanjutnya kita diminta untuk menentukan SMTP server IP. Ya, jadi ini kaitannya sebenarnya nanti digunakan untuk tool email. Ya, jadi sebenarnya di hotspot ini nanti juga bisa diintegrasikan dengan email. Ya, misalnya notifikasi dan sebagainya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan SMTP servernya itu IP-nya berapa. Karena saya nggak membutuhkan fitur itu, saya kosongkan, saya lewati langkah ini, tinggal di next saja. Langkah selanjutnya adalah setup DNS configuration. Nah, di langkah ini kita bisa menentukan DNS server yang akan diinformasikan ke klien. Kalau di contoh langkahnya itu MikroTik sudah bisa mendeteksi IP DNS server yang kita definisikan statik sebelumnya di basic config, yaitu di menu IP DNS. Tapi bisa juga di sini Anda tambahkan misalnya ke IP berapa bisa, atau diisikan ke 192.168.41 misalnya. Sama saja. Kemudian di next. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan DNS name. Nah, DNS name ini sebenarnya juga tidak terlalu wajib dikonfigurasi. DNS name ini nanti hanya akan mengganti ketika user ditampilkan halaman login, ya, nanti di address bar browser itu yang tertampil bukan alamat IP dari gateway-nya, tetapi nanti yang tertampil itu adalah nama domainnya. Nah, penamaan ini juga harus sesuai dengan format penamaan domain yang benar. Jadi contohnya, misalnya saya isikan hotspot.mikrotik.id misalnya. Atau misalnya hotspot.apa.com, hotspot.apa.net, misalnya seperti itu. Dan sebaiknya memang nama domain ini adalah nama domain yang belum terregister, karena takutnya nanti ketika ada nama domain yang sama, ya, klien akan request ke website yang asli, nanti malah akan ditampilkan halaman login hotspotnya. Jadi sebaiknya cari nama yang memang belum terregister. Kalau sudah, tinggal di next. Langkah terakhir, kita diminta atau kita bisa menentukan namanya, di sini disebut dengan hotspot local user. Nah, hotspot local user ini adalah username awal atau username pertama kali yang bisa kita gunakan untuk ngetes login hotspotnya. Ya, istilahnya ini adalah username pertama kali yang bisa kita buat. Defaultnya admin tanpa password, bisa diganti juga. Contohnya di sini saya berikan password admin gitu ya. Ya, ini bisa disesuaikan di lapangan, kemudian tinggal di next saja. Oke, langkahnya sudah selesai. Ya, jangan khawatir kalau nanti misalnya routernya atau winboxnya disconnect. Ya, karena apa? Karena kita sekarang berada di bawah jaringan hotspot. Jadi by default ketika kita berada di bawah jaringan hotspot, semua akses kita termasuk ke router itu akan di blok, ya, akan di drop. Nah, bagaimana cara agar nanti bisa melakukan remote kembali routernya? Yakni kita harus coba atau kita harus langsung melakukan login hotspot dulu. Artinya nanti harus terautentikasi dulu. Nah, misalnya di sini sekalian kita coba apabila kita berada di sisi klien. Nah, pada saat di sisi klien misalnya sudah terkoneksi, contohnya di sini saya menggunakan kabel. Nah, misalnya klien akan membuka halaman mikrotik.id. Nah, maka nanti yang ditampilkan itu bukan halamannya, ya. Jadi nanti di web browser si klien mengetikkan mikrotik.id, dia kirimkan ke sisi routernya, nanti sama router akan di hold dulu, ditahan sementara dulu. Kenapa ditahan? Tidak langsung diberikan halaman websitenya, karena router mendeteksi bahwa klien tersebut itu belum terautentikasi, belum diperbolehkan untuk akses jaringan, akses internet gitu ya. Nah, agar nanti halamannya ini bisa diberikan, ya, untuk sementara ditahan dulu sama router, maka nanti kita harus login. Sebagai contoh, saya login dengan user yang kita buat pertama kali tadi, yaitu admin, passwordnya admin. Ini begitu username-nya sudah benar, passwordnya sudah benar, maka nanti halaman yang sebelumnya diakses akan ditampilkan. Nah, untuk melakukan pengecekan status
Jadi nanti user juga bisa mengecekkan status dari koneksi hotspotnya. Itu bisa dilakukan dengan opsi 1, yaitu ketikan IP hotspotnya. Misalnya kalau tahu gitu ya. Kemudian /status. Atau bisa juga karena tadi DNS name-nya sudah kita isi, maka kita isi dengan DNS name dari hotspotnya. Misalnya hotspot.mikrotik.id/status. Nah, di status ini akan muncul IP address kita berapa yang aktif, kemudian data yang digunakan sudah berapa banyak, ukurannya adalah bytes ya, kilobytes di situ. Kemudian sudah terkoneksi berapa lama. Sebagai contoh di sini baru 47 detik lah. Dan di bawah juga ada tombol log off. Jadi tombol log off-nya di sini. Nah, kalau memang mau log off, itu bisa klik di sini. Ya, sudah saya log off. Tetapi pada saat kondisi log off, itu by default biasanya klien masih bisa mengakses jaringan. Contoh, yang tadi harusnya muncul halaman login, tapi begitu saya akses langsung, nah langsung di redirect, langsung keluar halamannya. Padahal tadi saya sudah log off. Nah, kita coba refresh halaman statusnya. Nah, laptop saya masih terdeteksi bahwa ini sebagai admin, ya tadi sudah login, padahal saya sudah log off sebelumnya. Nah, ada yang tahu kira-kira ini penyebabnya apa? Ya biasanya kalau sudah memang biasa menggunakan Mikrotik, ya sudah akan tahu celah-celahnya di mana gitu ya. Sudah login, sudah terautentikasi, saya coba reconnect ke 41. Nah, berhasil. Nah, tadi kenapa begitu sudah log off si user, kenapa masih bisa akses? Itu kuncinya ada di sini. Kita bisa lihat di server profile, kemudian di HS Pro 1, ini, kemudian geser ke kanan ada login. Nah, di login ini by default login by cookie-nya itu masih tercentang. Nah, cookie ini yang menyebabkan tadi informasi login tadi masih tersimpan, sehingga sebaiknya cookie ini tidak diaktifkan. Nah, di login by ini juga nanti akan ada beberapa pilihan. Yang cukup menarik adalah di hotspotnya Mikrotik itu ada pilihan login by trial. Ya, trial ini nanti kita bisa memberikan hak akses untuk user-user yang tidak memiliki username dan password. Ya, misalnya sebelum nanti langganan hotspot, nanti user akan coba ngetes dulu koneksinya bagus atau enggak gitu. Nah, trial ini adalah salah satu opsi sehingga nanti tanpa username dan password pun nanti dia bisa, si klien itu bisa login, bisa akses internet. Kemudian ada pilihan login by HTTPS. Ini kalau misalnya yang tadi ya, halaman loginnya pengen menggunakan HTTPS, tapi berarti memang harus menggunakan SSL certificate. Karena saya nggak punya, tidak usah diaktifkan. Kemudian bisa juga nanti integrasi hotspot dengan Radius. Ya, kalau di Mikrotik Radiusnya bisa menggunakan user manager. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya nanti biasanya di Radius itu punya fitur di mana kita bisa membuat user itu secara sekaligus gitu. Jadi kalau di hotspot di sini kita bisa membuat usernya itu satu persatu. Berarti kalau ada 100 user ya kita buat satu persatu. Sedangkan kalau di Radius, ya contohnya di user manager, itu ada fitur di mana kita bisa menentukan, misalnya kita hanya menentukan range usernya 6 digit gitu ya. Nanti dia bisa membuatnya secara random, ya username sama passwordnya. Tinggal dicentang di sini. Nah, setelah ini centang, nanti di menu Radius di sebelah sini itu harus ditentukan juga IP radius servernya berapa dan seterusnya. Nah, mungkin ini nanti pembahasan di selanjutnya ya. Di video selanjutnya mungkin nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang basic-basic di sini dulu. Oke, pada saat login by trial itu sudah diaktifkan, nanti di bagian bawah itu kita juga bisa menentukan trial uptime limitnya berapa lama. Jadi si user trial itu bisa menggunakan aksesnya berapa lama. Ya kalau cuma trial mungkin nggak usah terlalu lama ya. Diberikan saja misalnya 5 menit misalnya. Kemudian trial uptime reset itu setelah nanti satu user menggunakan trial, dia bisa menggunakan trial lagi kapan?
Kalau defaultnya 1 hari, berarti kalau sekarang sudah menggunakan trial, dia baru bisa menggunakan trial setelah 24 jam kemudian. Defaultnya seperti itu. Kita juga bisa mengarahkan user profile. Nanti user profile kita bahas di belakang. Ya, kita apply dulu. Ya, cookingnya dinonaktifkan. Ya. Efeknya seperti apa? Kita coba lihat. Ini saya close dulu. Ini saya coba log off. Ya, winboxnya terputus nggak apa-apa karena saya sudah log off. Kemudian saya coba akses lagi ke Mikrotik lagi. Nah, walaupun kalau sebelumnya tadi pas cookingnya masih aktif, begitu sudah logout tetap bisa akses, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Jadi akan diarahkan ke halamannya login page lagi. Kemudian yang berbeda adalah di atas kotak login itu ada free trial available. Nah, ini kita bisa klik kalau memang ya misalnya kita sebagai user yang ingin mencoba aksesnya, ini kenceng atau enggak gitu, bagus atau enggak gitu. Tinggal diklik. Nah, tanpa username dan password ya kita bisa akses internet. Kalau kita coba refresh di halaman status, oke, ini trial. Kemudian kita coba cek di halaman status hotspot.mikrotik.id status. Nah, maka nanti usernya akan dianggap sebagai trial user seperti ini. IP address-nya ini, kemudian connected-nya masih berapa lama, sudah terkoneksi berapa lama, kemudian masih tersisa waktu berapa lama. Ini sesuai dengan trial uptime reset yang sudah kita set sebelumnya. Oke, kita coba remote lagi routernya. Contohnya saya coba login lagi menggunakan admin. Sebagai admin jaringan, kita bisa mengetahui user-user yang sudah aktif, yaitu di hotspot. Kemudian di sini ada host, ya, hotspot aktif dan hotspot host. Jadi sudah berapa banyak user yang aktif, kita bisa lihat di sini. Nah, hotspot aktif ini nanti akan menampilkan daftar username yang sedang aktif atau yang sedang terkoneksi, sukses melakukan login. Sebagai contoh di sini ada user admin. Kemudian kalau tadi sempat ada user trial, itu nanti usernya di sini akan kelihatan T, kemudian strip MAC address-nya. Kita bisa lihat juga di user. Nanti user trial itu akan bentuknya seperti ini. Jadi nanti Mikrotik itu mengenali dengan MAC address-nya klien, MAC address-nya laptop. Ini aktif. Kemudian di host ini juga nanti akan kelihatan klien tersebut menggunakan IP statik atau IP DHCP. Kemudian di sini akan kelihatan juga kalau diperhatikan ya. Ada dua parameter, address dan juga to address. Address ini adalah IP asli dari si kliennya. To address ini adalah IP yang sudah dinatkan. Jadi sebenarnya hotspot ini dia punya fitur yang namanya one to one NAT. Nah, fungsinya apa? Tadi yang di awal video sudah saya sampaikan, berapapun IP di sisi klien itu akan dinatkan ke networknya hotspot. Nah, mau dinamik, DHCP, atau statik, atau sama sekali beda subnetnya, tetap nanti akan dinatkan otomatis ke networknya hotspot. Itulah kenapa disebut dengan plug and play access. Jadi apapun kondisi usernya, bisa remote, bisa ganti IP atau enggak usernya, pokoknya semuanya bisa connect asalkan tahu username dan passwordnya. Nah, contoh di sini, sebelumnya laptop saya setting menggunakan IP statik yaitu 40.100. Ini contohnya. Bagaimana kalau misalnya laptop saya coba set DHCP, atau kalau di Windows mungkin bisa gunakan Optane ya. Nah, sebagai contoh ketika menggunakan DHCP saya
lagi, mendapatkan alokasi IP 4099. Kemudian saya coba login lagi misalnya dengan admin gitu ya. Sudah, kita reconnect lagi ke router. Ini admin, addressnya 4099. Kemudian kalau di bagian host itu akan kelihatan seperti ini ya. Di bagian depan itu akan ada flagnya AH. AH itu adalah authorized, kemudian hanya itu DHCP. Nah, di hotspot host ini diketahui bahwa MAC address laptop saya IP-nya 4099 aslinya, kemudian dinatkan ke IP 4099, kebetulan sama juga karena mungkin kosong 4099-nya. Kemudian di sini flagnya ini menandakan bahwa IP ini didapatkan secara otomatis atau di-obtain kalau di Windows. Nah, di awal video juga sudah saya sampaikan bahwa hotspot ini merupakan gabungan dari berbagai fitur. Sehingga nanti kalau di kliennya itu di set obtain atau menggunakan DHCP client, maka nanti akan dihandle juga dengan DHCP server yang dibuat otomatis pada saat kita hotspot setup sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada DHCP server 1 aktif juga di Bridge Hotspot. Kemudian kalau dilihat di listnya akan ketahuan juga bahwa ini ada 4099, kemudian di sini kelihatan MAC-nya berapa. Ya, jadi sebenarnya hotspot itu gabungan. Jadi kliennya misalnya di obtain pun nanti akan diberikan dulu IP address dari poolnya DHCP. Kemudian nanti dari IP DHCP itu akan dinatkan, jadi 2 kali proses. Kebetulan pool IP DHCP dan hotspot yang digunakan adalah poolnya sama. Ini contohnya adalah HS pool 8 misalnya. Itu mengacu di IP pool. Ini juga di-create otomatis pada saat kita membuat hotspot tadi. Address-nya juga kelihatan di sini. Kemudian hotspot itu juga gabungan dari firewall, filter, dan NAT ini. Jadi ada banyak sekali di sini. Sehingga biasanya rekomendasi kami kalau memang misalnya halaman loginnya nggak muncul, sudah ganti browser juga sama sekali nggak bisa, sudah tidak diaktifkan antivirus juga nggak bisa juga. Nah, langkah terakhir bisa melakukan reset di sisi routernya. Jadi hotspot servernya benar-benar dihilangin, dicoba dari awal lagi. Makanya tadi rekomendasi kami adalah basic config-nya di backup terlebih dahulu. Itu akan lebih aman. Oke, bisa juga kalau misalnya kondisinya di klien, misalnya ini saya hapus dulu, saya log off dulu. Misalnya kondisinya di klien itu IP-nya statik, tapi benar-benar berbeda dari subnet hotspotnya. Gak masalah. Sebagai contoh misalnya 172.16.31.100 misalnya. Kemudian gateway-nya diarahkan ke 311. DNS servernya juga sama misalnya. Gateway-nya 172.16.31.1 juga. Nah, misalnya ada klien yang IP-nya benar-benar berbeda seperti ini. Kemudian mau connect ke jaringan, mau connect ke internet melalui hotspotnya. Ya, bisa nggak? Kita coba aja. Ini misalnya saya coba akses ke Mikrotik, saya refresh. Muncul halaman loginnya, kemudian saya coba login menggunakan username tadi. Nah, ternyata bisa. Ya, berapapun IP-nya ternyata tetap bisa akses ke internet. Kalau coba dicek, ini kita reconnect lagi ke Winbox ya. Di hotspot aktif, di situ kelihatan username-nya admin. Address yang aktif itu ternyata 40.100. Padahal tadi kita gunakan 172. Kita coba lihat di hostnya. Hostnya ini bisa dilihat. Nah, ternyata IP asli dari klien itu
172.16.31.100, kemudian di NAT-kan ya, di one-to-one NAT ke IP 40.100, sehingga kalau misalnya kita ingin manajemen klien tersebut, yang digunakan bukan IP ini yang address, tetapi IP yang to address-nya. Atau akan lebih gampang, kita bisa gunakan patokannya di ini, address di sisi hotspot aktif. Inilah yang kita gunakan untuk manajemen. Jadi misalnya untuk manajemen bandwidth, ngeblok pakai firewall filter dan sebagainya, yang digunakan adalah address yang ini ya. Oke, itu adalah ulasan sedikit bagaimana hotspot ini bekerja. Jadi ada one-to-one NAT-nya, kemudian kalau klien itu nanti akan request ke halaman website tertentu, ya itu nanti akan ditahan sementara karena belum terautentikasi. Nah, sebagai catatan saja bahwa memang untuk bisa menampilkan halaman login-nya, itu kita bisa mengakses halaman yang HTTP dengan protokol HTTP. Sedangkan kalau HTTPS itu akan ada error karena memang halaman login-nya itu bukan HTTPS. Ya. Dan kadang-kadang walaupun kita gunakan SSL certificate, halaman login-nya itu HTTPS, tetapi nanti website yang kita akses itu belum bisa di redirect. Ya, jadi memang idealnya atau istilahnya itu prinsipnya ya, untuk bisa menampilkan halaman login-nya, kita harus akses website yang menggunakan HTTP. Prinsipnya seperti itu.